Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak Prio, apa kabar Pak? Alhamdulillah. Wih, Baik. di sini kita disambut dengan suasana hijau, pemirsa. Nah, pemirsa Kisi-Kisi, sekarang saya sudah bersama dengan Pak Prio yang dikenal dengan Grepo Budidaya Anggur ya, yang berlokasi di Bogor, tepatnya Bojonggede, tepatnya lagi Perumahan. yang terkenal di Gang Anggur nih. Perumahan apa, Pak? Bojong Depok baru 1. Perumahan Bojong Depok baru 1. Bojonggede. Oke, seperti yang pemirsa Kisi-Kisi lihat nih, sekitar kita sudah ada hijau-hijau anggur. Iya. Bapak membudidayakan anggur ya. Iya, Pak. Ini gimana nih sejarahnya Pak? Boleh tahu dong, ini enak banget nih daerahnya Pak. Ya, saya tertarik anggur itu ya sekitar 2 tahun yang lalu. Saya lihat keunggulan dari anggur itu satu, dia itu kan sangat rindang dan asri. Bisa dilihat sendiri ini. Gangnya yang tadinya botak dengan ada hijaunya ini bisa asri dan rindang. Yang kedua, buahnya itu menarik. Iya. Bisa apa ya, istilahnya sangat memikat orang ya. Betul. Jadi yang ketiga, buahnya itu fresh, yang segar. Dia jauh dengan kita kalau kita di pasar. Kalau kita nanam sendiri itu rasanya jauh berbeda, lebih fresh dan manis gitu. Oke. Kemudian yang paling penting di sini, karena saya tinggal di komplek perumahan yang notabene nggak punya lahan sama sekali, bisa dilihat di sini anggur itu tidak perlu makan tanah yang luas, lahan yang luas. Sebenarnya cukup sejengkal saja bisa diatur kemana-mana ya. Ya seperti di sini, ini di saluran got pun itu bisa ditanam anggur dan bisa berbuah. Oke, entah kita lihat ke sana pasti dulu pasti Pak. Ini kan di belakang kita pemirsa banyak nih jenis-jenisnya Pak ya. Ya, oke. Sebelum kita ke jenis juga nih, kan apakah anggur ini termasuk salah satu buah musiman, kan kita harus tahu Ya, juga betul. nih. Gimana Pak? Nah, ini salah satu alasan saya kenapa. Karena buah anggur itu tidak mengenal musim. Ya. Jadi dia berbuah, kalau yang lain itu ada musim, dia asal sudah apa namanya waktunya dipotong dia buah gitu. Jadi dia kalau sudah dikasih nutrisi pupuk terus dipotong, dia akan keluar buahnya. Jadi nggak perlu menunggu musim. Nggak perlu ya? Ya nggak perlu musim. Ya, setahun bisa 3 kali gitu. Oh, setahun bisa 3 kali? Bisa 3 kali. Jadi satu biasanya sampai umur 100 sampai 120 hari itu. Dari mulai bunga sampai matang. Oke. Nah, ini kan kita kalau mau budidaya anggur ini bingung nih, karena di belakang kita juga pemirsa kan seperti yang dilihat banyak jenisnya Pak ya. Banyak. Nah, Puluhan tuh. apa jenis yang Bapak tanam di sini budidaya? Jadi saya udah nyoba banyak ya, berbagai varietas. Ternyata yang paling bertahan di wilayah khususnya Bogor itu karena di sini kota hujan ya. Iya. Ya itu yang 3 itu Transfigurasi, Ninel dan Jupiter. Sedangkan yang lain-lain itu ada Manicure Venger, Banana, Cat Monsovi dan lain-lain itu ya tidak tahan nampan jamur di sini. Makanya saya pilih yang memang bertahan kuat terhadap cuaca di wilayah Bogor sini. Udah teruji lah Pak. Sudah teruji. Oh, berarti Bapak memang sebelum itu sudah melakukan riset Ya, terlebih dahulu. sudah menanam berbagai macam, tapi di tengah jalan diganti lagi karena nggak cocok. Oke. Pemirsa menarik, kita lihat aja Pak ke situ Pak, yuk kan ada nih langsung seperti vertikal ya ditanamnya ya. Oke, ini Pak Prio untuk jenisnya semua sama Ninel semua nih Pak. Ya, ini ada yang Ninel, ada yang Jupiter. Kalau yang ini Jupiter, yang bawah ini Ninel. Ninel gitu. Sistemnya namanya trellis. Kalau nggak punya lahan sama sekali ya gini, nempel di tembok itu tetap masih bisa kalau anggur. Salah satu alternatifnya pemirsa ya. Keistimewanya anggur begitu. Namanya anggur ya. Ini kan secara keseluruhan mungkin pemirsa juga lihat ya, dari ujung ke ujung kan penuh dengan anggur Pak ya. Iya. Pohonnya ini awal itu ada berapa batang atau berapa bibit yang Bapak tanam? Awalnya cuma 2 di pohon di sebelah sana indukannya. Dari mulai indukannya. Ya, terus dari indukan itu udah 6 bulan. Buah dari jenis apa nih Pak? Kan beraneka ragam saya lihat nih, ada yang ungu. Yang ungu ini Jupiter. Buahnya agak kecil tapi rasanya manis dan unik. Ada rasa mangganya dan rumainya di situ. Oh gitu. Jadi seger. Kemudian yang ini kayak ini Ninel, ini masih kecil. Ninel anggurnya lebih besar ya. Manis, ada ketusnya dikit, tapi seger sekali. Menarik juga. Satu lagi yang hijau ini sama ya? Hijau
Ini sama, ini masih Jupiter karena masih muda ya. Oh, masih mudanya. Kemudian Mana lagi, ada Pak? lagi yang tran tapi di sana tran tadi, yang warna hijau. Itu apa rasanya? Rasanya juga manis, tipis, dan seger sekali. Nggak ada yang nggak seger kalau Anggur namanya segar semua ya. dari pohon langsung itu. Oke. Oke, Pak Prio, ini Iya. di atas kepala saya nih, Pak, yang banyak. Ini jenis apa nih, Pak? Banyak banget. Ini Pak. masih ninel karena memang banyak nih ya. Masih ninel ya? Ya, ini yang baru buah ini satu pohon, yang lain masih tanaman baru. Tapi ini saya lihat kok ada yang dibungkus gini, Pak. Kenapa, Pak? Sebetulnya dibungkus ini untuk mengurangi apa lalat itu aja, hama itu lalat. Oh, hama ya. Ya, tapi nggak semuanya dibungkus sebenarnya. Oke, oke. Nah, kan ini kelihatannya kayak transparan nih, Pak. Ya. Tapi ditutup gini. Ini apa tujuannya? Karena kondisi juga lagi hujan nih pemirsa ya. Ya, ini Iya, transparan ini nih atas kita kan ditutup kayak oh, yang atas ya. hujan, iya. Ya ini fungsinya untuk hujan itu biar nggak kena hujan. Karena anggur itu kelemahannya satu hujan, Oh, sensitif ya? sangat sensitif. Ya, kalau hujan itu kan lembab. Kalau lembab dikit dia jamurnya subur. Nah jadi tantangan utama kalau anggur itu musim hujan sehingga perlu dikasih plastik UV kayak gini, lebih bagus. Tepat juga ya, kayak walaupun kita lagi ngobrol saat hujan, Ya. jadi nggak kehujanan, Pak ya. Jadi fungsinya itu UV juga di situ. Oke, oke, oke. Hujan kayak hujanan bisa sambil nongkrong, tumbuhannya juga sehat. Berarti emang sebenarnya si anggur itu sendiri cocok di apa sih? Maksudnya ada dataran tertentu kah? Ya. Maksud iklim tertentu atau gimana kulturnya? Kalau di dataran rendah itu lebih semakin dataran rendah semakin bagus. Oh, Semakin dataran tinggi dia minimal maksimal 400-an di atas permukaan laut. mdpl ya? Di atas itu kurang bagus. oke. Dia kategori jenis tanaman yang suka dengan air, maksudnya butuh banyak air gitu? Justru dia kelemahannya anggur dia tidak boleh banyak air. Akarnya dia nggak kuat, gampang busuk kalau kebanyakan air. Oke, Jadi harus seimbang antara kering nggak boleh kekeringan, basah juga nggak boleh terlalu basah gitu. Apalagi yang tanaman masih kecil gitu. Yang gede, yang tanaman sudah gede pun nggak kuat, apalagi yang masih kecil lebih harus seimbang lagi. Berarti kalau yang di pot-pot harus bener nyiram, Pak ya? Harus benar. Kayak di nyiramnya. belakang kita nih pemirsa, ada Nih, di pot ada di juga pot, ternyata. ya. Alternatif lain untuk menanam anggur bisa di pot juga Bisa ternyata, di pot. Pak ya? Kalau nggak punya lahan sama sekali ya bisa di pot. Oke, ini didesain begini Ya. nih, Pak ya. Ya. Jadi kalau di pot juga istimewa nanti buah juga ada di. Jadi ntar dia Di bawah. meninggi gitu, Pak ya? Enggak, ini melingkar sini. Oh, dia emang dibuat trekannya gini ya? Nanti melingkar. Jadi buahnya di sekitar sini. Oke, Pak Prio, sekarang kita sudah ada di tempat apa nih, Pak? Ini tempat saya bikin bibit. Tempat Tempatnya, bibit. Ya. Oke. Nah, ini kan banyak nih, Pak. Ini apa nih perbedaan antara tempat yang ini dengan tempat yang ini, Pak? Sebetulnya nggak ada bedanya. Cuma masalah waktu aja nih, umurnya aja. Yang jadi bedain itu ada label di sini. Label TR, Tran, ada yang Jupiter. Oh, ini jenisnya labelin gini. Taruh di sini ya. Oke, oke. Berarti ini sejauh gini sama semua? Enggak, ini campuran. Ada yang lain-lain. Cuma yang ini umur ini baru 2 hari yang lalu nih. Oh, 2 hari. 2 hari yang lalu, yang ini 4 hari yang lalu. Ini kondisinya belum pecah tunas ya. Nanti kalau umur 10 hari sudah tumbuh tunas begitu. ya. Oke, mohon maaf Pak Prio, kita lihat sebentar nih pemirsa, ada yang menarik nih. Kita lihat di sini kan saya lihat ada 2 jenis dijadikan satu ya, Pak. Ya, Nah, ini apa maksudnya, Pak, dan apa ini isinya? Jadi ini untuk mendapatkan kualitas bibit yang bagus, dia yang bawahan ini adalah anggur lokal. Yang bawah. Nah, kenapa? Karena anggur lokal itu punya kekuatan di akar yang sudah lama beradaptasi di Indonesia, sehingga akarnya dia cepat berkembang bawah. Kemudian disambung dengan yang atas. Yang atas adalah kita ambil rasanya anggur
impor rasanya yang manis dan keras. Oh. Jadi begitu kita apa Oke. namanya? Boleh kita ambil Pak? Boleh, Oke, boleh, boleh. biar pemirsa lihat juga. Jadi begitu kita sambung, Mhm. nanti ini akan umur 10 hari ini akan keluar pecah tunas baru. Yang bawah lokal, yang atas anggur impor, sehingga akarnya kuat menghadapi iklim di Indonesia. Atasnya rasanya manis seperti yang anggur-anggur yang dijual itu. Sehingga jadilah bibit anggur impor yang kuat dan rasanya manis. Oh, Gitu. ternyata caranya seperti itu, Dan dikombinasikan gitu, Pak ya. dikombinasi. Salah satu caranya begitu. Oke Pak, sekarang kita lihat yang ini nih Pak. Nah, ini Ya, usia ini berapa? udah di atas seminggu, 10 harian. Boleh Pak lihat tuh Pak ya? Boleh, Yang mana sama aja ya? sama aja. Aduh, pelan nih. Ini umur segini juga masih belum boleh kena panas langsung. Maka ini masih sinar matahari nggak langsung. Masih harus di dalam Pak ya? Masih di dalam. Nah, nanti kalau ini sudah cukup, ini masih dilatih matahari sampai jam 8 pagi. Nanti kalau sudah 2 minggu di sini baru dipindah ke situ yang kena matahari. Oh, berarti berproses Pak, Berproses. pelan-pelan Ya, baru kena sinar matahari. jadi yang nggak langsung. sama sekali kena matahari dikit, kena matahari sebagian, nanti habis ini baru ditaruh bawahnya lagi Oke. sampai kuat panas baru Oke. diambil Langsung secara keseluruhan kena matahari Pak. Iya. Oke Pak Priyo, boleh dong kasih tahu saya dan pemirsa Kisi-Kisi ini berbagi ilmunya gimana sih cara membuat ya dari awal sampai dengan tahap ini, dari mulai Iya. penyambungan atau seperti apa ya pemirsa ya, gimana Pak? Oke. Iya. Oke Pak Priyo, sekarang bagaimana cara pembuatan yang sampai dengan seperti ini Pak ya? Iya. Dari mulai awal seperti apa Pak? Apa saja yang dibutuhkan dan bagaimana proses tahap demi tahapnya Pak? Jadi yang pertama yang dibutuhkan tentunya ini saya sudah punya stok ya. Ini namanya batang anggur lokal. Oke. Nah, syaratnya anggur lokal harus anggur yang sehat. Anggur yang sehat adalah baik yang lokal sama yang impornya semuanya harus sehat, Harus sehat ya. ya kan? Yang pertama kalau sudah milih yang sehat, ini yang kedua ya. Yang kedua ini sebelum disambung pastikan ini sudah tumbuh halus. Ini calon akar nih. Oh, seperti ini coba. Ya, ini calon Seperti akar. pemirsa nih. Seperti calon akar Calon nih akar, sebenarnya. ya calon akar. Setelah itu dipastikan semuanya udah baik. Terus yang kedua alat. Alat juga kita perlu gunting, pisau. Ini juga harus steril. Jadi harus dilap dulu pakai alkohol. Kalau nggak steril bisa jamur, nanti mati di tengah jalan. Oh. Itu juga menentukan. Yang ketiga nanti jadi yang menentukan keberhasilan bibit ini satu kualitas bahan baik atasan ini maupun bawahan. Yang kedua teknik. Baru teknik itu juga nanti pas harus rapat segala macam teknik. Jadi ada 3 itu yang harus diperhatikan. Pertama diperhatikan itu Pak ya. Ya. Kemudian langkah selanjutnya apa Pak seperti itu? Nah, ini setelah kita dapatkan bibit yang lokal yang sudah berkolus, baru kita potong bagian atas pakai gunting yang steril tadi. Oke. Ya, kita potong yang bagian atas ini kan calon akar ya, ini calon batang. Setelah dipotong, ini kan ada kulit. Kita potong, terus baru sudah siapin antres yang sudah dipotong dari sana nih. Ini udah tak siapin. Oke. Ini yang sudah dipotong ya. Nah, ini antres. Antresnya juga sudah apa namanya? Oke. Yang sehat ya. Yang sehat ya. Nah, ini dulu antres. Jadi antres ini kemudian ditutup dengan plastik. Nah, ini kemudian sudah saya plastik para film ini. Kemudian Oh, plastik khusus ya. Nah, ini caranya kan setelah dipotong tadi baru dimasukin tutup pakai para film. Ini untuk mengurangi penguapan ke atas. Nah, ini kan setelah tutup ini nanti kan kalau sudah dia akan memecah dengan sendirinya itu. Tunasnya akan memecah plastik yang ada di sini. Oke. Nah, setelah ini udah dikasih plastik baru disambung kan. Sebelum disambung ini juga dipotong dulu biar mendapatkan bahan yang segar. Ya kan? Nah, habis itu baru ditempelin. Belum tempelin dikupas dulu. Ya kan? Kupas. Nah, ini yang paling penting di sini. Jadi ini nggak boleh kena kotoran sama sekali.
Kena debu juga nggak boleh. Benar-benar Yang steril, di Pak, sini ya di sini yang dianu kulitnya. Ada beberapa macam ya, ada yang disisipin, ada yang disambung sisip di sini, ada yang disambung di tengah-tengah. Nah, kebetulan saya sambung di kulitnya ya. Nah, ini setelah itu tinggal nempelin. Nah, nempelin ini. Penting di sini nempel harus nempel 100%, kalau nggak boleh ada yang longgar. Oke, dan untuk Udara. sambungan tempelan juga ini Nah. benar-benar pas, Pas. tanpa ini Pak ya? Ya, pas di ini. kulitnya itu ya? Ya, ini baru diikat. Isolasi Oh, sama biasa casting. aja plastik ya? Isolasi casting gini. Isolasi casting. Nah, udah sampai benar-benar tertutup rapat ya. Betul rapat Pak. Rapat. Udah selesai. Ini tinggal nantepin ke media. Oke. Oke, Pak Priyo, mohon maaf sebelum kita beralih ke media ya. Ini kan tadi Bapak singgung ada beberapa metode ya, 3 metode Ya. ya untuk ini. Ya. Ini apa sih kelebihan kekurangannya menggunakan metode ini atau dengan yang lainnya Pak? Ya sebetulnya sama aja, tergantung kondisi dari bawah aja. Kalau bawahannya lokalnya itu agak besar, biasanya saya lebih suka pakai yang kulit. Tapi kalau bawahnya kecil, ya metode yang lain yang apa namanya, diiris di tengahnya itu. Oke, berarti kalau dari sisi output sama saja ya? Sama aja. Nih Oke. Pak, kita bisa lihat kalau anggur kita lihat dari dalam rumah gini, ini bisa suasana menjadi asri dan indah, bikin betah orang. Jadi anggur itu tidak harus ditanam dalam skala kebun, sekolah halaman luas, tapi di dalam pun bisa kita nikmati sambil minum kopi dan sebagainya ya. Ini bikin suasana jadi asri, indah dan betah. Gitu. Jadi nyaman Pak ya, ada bunyi air Nyaman, seperti ini? alhamdulillah nyaman. Oke. Namanya Pak. kombinasi. Kombinasi ya? Ya. Oke. Ya. Jangan-jangan ada lagi nih tempat Ada lain satu nih? lagi. Ada lagi ya benar? Ada lagi. Wah, ada di benar. Dalam lagi rumah. Saya cuma nebak Pak. Di mana Pak? Banyak Enggak, tempat enggak, rahasianya silakan. nih. Iya, Ayo enggak, pemirsa ya. ini, kita ya, ikut ya. enggak. Oke, Pak Priyo, ini kita sudah ada di kebun yang penuh anggur Pak ya. Oke, ternyata bisa aplikasikan maksud saya Iya. di tempat seperti ini Pak ya, dikombinasikan Iya. dengan berbagai macam Ya, jenis ini tanaman. untuk menjawab, memenuhi keinginan yang satu rumah tangga itu biasanya macam-macam. Ada yang bapaknya pengen anggur, ibunya pengen aglonema, anaknya pengen rumput yang lihat dan sebagainya. Ternyata setelah kita atur, dihadirkan anggur bisa bikin suasana jadi rindang dan bisa untuk semuanya. Oke, menambah kenyamanan Menambah juga saat kenyamanan, beristirahat iya. Pak ya. Oke, di atas kepala kita juga nggak Anggur. ya, nggak menghilangkan anggurnya ya. Anggur, sertifikatnya anggur, di sana juga ada jambu, Oke, oke. terus ini belimbing dan sebagainya. Jadi ini untuk menambah suasana, apalagi di depannya ruang makan, jadi nambah suasana rindang dan nyaman. Oke, oke. Oke, Pak Prios, ini kan dari sisi aplikasi banyak Pak ya, diaplikasikan Iya. bisa di halaman, Iya. sampai di tempat seperti ini juga. Sejauh ini tuh bukan kondisi, mungkin segmentasi pasar itu siapa sih peminatnya Iya. biasa yang ditujukan ke Pak Prios? Ya sebagian besar di sini peminatnya ada kalangan dari perumahan, terutama yang nggak punya lahan juga. Oke. Iya, yang lahannya sempit dan sebagainya. Ada beberapa yang punya lahan di halaman juga ada, tapi belum yang untuk skala kebun memang. Untuk skala perumahan. Oke. Oke, artinya gini, untuk membeli dari bibit ya sama Iya. Pak Priyo itu kan mungkin belum semua yang paham Iya. cara untuk Iya. mendesain seperti ini. Iya. Itu gimana caranya, atau Bapak Priyo juga menerima konsul Ya. atau konsultasi seperti itu? Ya saya nggak hanya sekedar menjual bibit ya. Kalau yang beli bibit itu bisa tumbuh subur dan rindang kan saya juga ikut senang kan gitu ya. Sehingga yang beli ya biasanya minta konsultasi sama saya.
Konsultasinya juga saya tidak hanya memberikan yang konsultasi perawatan ya, tapi juga termasuk desain segala macam. Karena setiap anggur punya karakter yang masing-masing, daunnya masing-masing dan sebagainya. Jadi tergantung rumahnya kayak apa, luas lahannya kayak apa, dibikin kayak gimana, itu saya bisa bantu arahin. Berarti pemirsa Kisih paket lengkap nih Paket ya lengkap. Pak Prio ya, dari mulai Iya. bibit sampai desain ya, Nah, konsultasi ini salah juga satu ya. contoh ya integrated ya. Iya, sudah diintegrasikan dengan berbagai Dengan jenis berbagai tanaman ya, tanaman, diaplikasikan sehingga lebih sedemikian rindang rupa. dan nyaman. Oke. Nah untuk apa ya, kalau dari sisi pemirsa tadi kan untuk dari situ mampu rumahan ya. Iya. Nah itu kalau menurut saya ya, sepeda yang saya ketahui kalau untuk tanaman itu kan mungkin rentan layu atau apa ya. Untuk pengiriman jauh di luar kota Bogor itu seperti apa konsep yang Bapak terapkan? Misalnya lewat ekspedisi ya, ada packagingnya yang kita istilahnya harus apa namanya, packagingnya harus memenuhi syarat juga ya. Jadi nggak sekedar apa namanya, nggak sekedar dibungkus saja gitu. Ada tarinya sendiri. Oke. Sehingga aman di jalan. Dan ada petunjuknya, langkah-langkah yang setelah sampai di rumah harus diapain. Oh. Karena dalam perjalanan itu kan biasanya stres. Oke. Harus di treatment, dikasih vitamin selama beberapa hari sehingga istilahnya tumbuh lagi, segar lagi, baru ditanam. Oke. Nah terus gimana dong kalau pemirsa Kisi-Kisi mau beli ya, itu melalui apa? Biasa dibuka line-nya telepon kah? Atau ada media sosial Ya, apa? kebanyakan yang saya masih melayani yang on the spot, yang dari mulut ke mulut kan sudah banyak yang tahu ya. Ya apa namanya, datang sini. Oke. Kemudian dia saudara-saudaranya dia, teman-teman dia, akhirnya cerita juga sama teman-teman yang lain, ada pesannya ke sini juga. Oke. Kalau untuk melalui telepon tuh Bapak biasa membuka atau seperti apa? Ya pakai WA. Di nomor berapa bisa disebutkan pemirsa Kisi-Kisi Pak? Ini bisa ke WA saya, nomornya 0896 0166 6087. Oke. Nah pemirsa, sebagai informasi selain nomor juga kita bisa menemukan di Google Map Pak ya, Google Map. dengan nama Grepo Budidaya Anggur. Ya. Langsung ketemu, ada anggur cantik-cantiknya pemirsa. Ya. Oke, Bapak Prio, ini kan kita juga mau tahu Pak ya, untuk skala jangka panjang dan sebagainya itu Ya. apa yang Bapak harapkan terkait usaha yang Bapak terapkan selama ini Pak? Ya jangka panjang kalau anggur itu prospeknya sangat bagus ya, karena sekarang kan dari kelas apa namanya, kebun juga udah mulai, skala kebun juga udah mulai. Kalau skala kebun udah mulai, berarti kan permintaan bibit banyak itu. Belum lagi skala yang masih perumahan dan yang punya lahan, itu sekarang sudah lagi banyak tertarik pada anggur. Karena di YouTube kan sudah banyak beredar anggur ya. Jadi dari situ banyak orang tertarik. Sehingga permintaan bibit itu semakin banyak saya kira. Oke, Pak Prio, saya mengucapkan terima kasih banyak Pak ya, sudah Ya. diizinkan main, dimanjakan mata dengan Sama-sama. hijau-hijau seperti ini, dengan buah yang rindang ya. Iya. Semoga usaha Bapak semakin lancar ya. Amin. Dan Amin, makasih. salah satu visi Bapak juga terwujud untuk menghijaukan Yang bumi gitu ini kan, ya Pak ya. bumi ini. Nah demikian pemirsa Kisi-Kisi liputan saya bersama Pak Prio, seorang budidaya anggur dan dengan yang dikenal dengan Grepo Grepo budidaya anggur. Budidaya Anggur. Semoga liputan ini menjadi inspirasi untuk kita semua. Akhir kata saya Arabet mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.